Siapa pelaku politik? Bupati pelaku politik, wali kota pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, DPR dari tingkat 1, 2 sampai pusat pelaku politik, semua menteri pelaku politik. Itulah diantara pelaku politik, ada pelaku politik yang baik, ada pelaku politik yang jahat. Jelaskan kalau saya menjelaskan. Jelaskan. Coba saudara, berapa ratus bupati sejak reformasi yang ditangkap? Lebih 300 bupati, Pak. Mulai reformasi yang masuk penjara. Berapa ribu anggota DPR, mulai DPRD tingkat 1, 2 sampai pusat, ribuan, Pak. Malah kadang-kadang nyolongnya berjamaah. Diperintah sholat berjamaah, ini nyolong berjamaah. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ya karena istri saya kebetulan orang Malang, setelah kawin dengan saya jadi orang Mujur. Ya nggak Malang lagi kan. Anggota DPR-nya 45 DPRD-nya. Yang masuk penjara 41. Yang 4 tidak. Mungkin yang 4 ketika mereka nyolong dia sedang umroh. Seandainya tidak umroh barangkali atau sedang sakit di rumah sakit. Masa anggota DPR 45, 41 masuk penjara? Apa enggak sedih? Ini pelaku politik yang sering jahat. Di samping pelaku politik yang bagus banyak, di samping itu pelaku politik yang jahat tidak sedikit. Apa bedanya banyak dengan tidak sedikit? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah setempat, dalam ini dari Bapak Kapolsek dan pejabat-pejabat lainnya, hadirin dan hadirat sekalian yang berbahagia, wabil khusus kepada pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren Al-Mawaddah Al-Mukarram Ananda Kiai Abdullah yang saya hormati. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih atas segala aktivitasnya, atas segala kegiatannya dalam rangka menghidupkan agama yang kita cintai di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentu saya tidak lupa pula dengan segala pengorbanannya. Selalu saya menitik beratkan kepada pengorbanan dan pengorbanan. Sebab apa? Tidak ada satu cita-cita yang akan berhasil. Tidak ada satu kemauan yang akan berhasil tanpa adanya pengorbanan. Ini yang harus kita sadari, pengorbanan. Negara Kesatuan Republik Indonesia terwujud bukan hadiah dari Belanda. Negara Kesatuan Republik Indonesia merdeka bukan hadiah dari Jepang. Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan di atas aliran darah bangsa Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibangun
di atas cucuran air mata rakyat Indonesia. Berapa juta rakyat Indonesia yang gugur di medan perang, berapa juta wanita yang jadi janda, berapa juta anak yang jadi yatim. Semenjak perang Diponegoro tahun 1825, disusul oleh perang Imam Bonjol, disusul oleh perang Sultan Hasanuddin, disusul oleh Cut Nyak-Din, dan seterusnya dan seterusnya. Para ulama-ulama dari kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia ini seluruhnya bergerak untuk menghadapi Belanda. Inilah pengorbanan. Sehingga terwujudlah negara kesatuan Republik Indonesia ini. Sehingga sejarah ini perlu kita baca, kita kaji sejarah ini. Bahwa Indonesia ini bukan negara sembarangan. Negara yang dibangun di atas pengorbanan. Khususnya pengorbanan umat Islam. Maka itu pemerintah harus juga menyadari bahwa yang paling banyak berkorban untuk NKRI itu umat Islam. Dengan tidak mengurangi umat yang lain, suku yang lain. Tetapi yang pasti yang terbesar pengorbanannya itu adalah umat Islam untuk NKRI. Kalau pemerintah ingin tahu sejauh mana pengorbanan umat Islam untuk NKRI, persilakan pemerintah adakan sensus kuburan. Karena saya yakin setiap kota kabupaten di Indonesia mesti ada taman pahlawannya. Mulai dari Sabang sampai Merauke, di situ terhampar taman pahlawan di setiap kota kabupaten. Persilakan pemerintah sensus taman pahlawan. Baru kalian tahu siapa yang paling berjasa di negara ini. Saya akan menggugah karena banyak yang tidak memperhatikan sejarah. Kalau taman pahlawan diadakan sensus oleh pemerintah, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, nama siapa, agama apa, namanya siapa, agamanya apa, saya yakin 99% darahnya umat Islam untuk NKRI. Sangat layak kalau pemerintah itu lebih menghargai umat Islam daripada umat yang lain. Karena jasanya lebih besar. Ini saya baca sejarah. Ketika membuat persiapan negara Republik Indonesia, Bung Karno silih berganti membentuk panitia untuk melahirkan formatnya negara ini kayak apa. Selalu gagal. Yang terakhir Bung Karno membentuk 9 orang. Terdiri dari tokoh nasionalis, tokoh agama, kumpul semuanya dari agama Kristen, agama Islam, agama lain. Kumpul untuk merumuskan apa formatnya Indonesia ini. Akhirnya 9 kelompok ini menandatangani sepakat, termasuk AA Maramis dari kelompok Katolik, menandatangani kesepakatan ini yang disebut oleh Bung Karno Gentleman Agreement. Suatu kesepakatan yang gentleman. Apa isinya, formatnya? Negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini format yang disetujui, asli. Dengan adanya format ini Bung Karno didesak untuk menyampaikan kemerdekaan proklamasi. Maka pada hari Jumat tanggal 17 Ramadan, termasuk 17 Agustus, pada tanggal 17 Agustus Bung Karno memproklamasi Indonesia
dengan pernyataannya kami bangsa Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan dilaksanakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Merdeka kita jam 10 pagi. Diumumkan ke seluruh dunia. Dan pertama kali yang menyatakan dan mengakui adalah Mesir, India. Kami tidak lupa kepada jasanya negara Mesir yang pertama kali mengakui Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Tapi apa yang terjadi, saudara? Sejarah jangan dilupakan. Jam 3 sore datanglah utusan atas nama Angkatan Laut Jepang yang memprotes. Tolong coret 7 kata itu. Kalau 7 kata tidak dicoret, Indonesia Timur tidak ikut. Yang dimaksud 7 kata ini dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluknya. Padahal ini jelas dengan kewajiban menjalankan syariat bagi syariat Islam bagi pemeluknya. Tidak ada kaitannya dengan umat lain. Mengapa umat lain kok tidak setuju dengan 7 kata ini? Apa keberatannya? Kemudian Bung Hatta mengumpulkan kembali yang 9 orang ini. Bagaimana kita tidak sedih? Dibangun, diumumkan tanggal 10, tanggal 17 Agustus jam 10 pagi. Berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia, tahu-tahu akan pecah menjadi 2. Karena pernyataan ini sangat meyakinkan. Nah, disinilah umat Islam sangat toleransi. Kalau seandainya waktu itu tokoh-tokoh Islam tidak mau mencoret 7 kata berdasarkan kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh semua kelompok, baik Islam dan yang non-Islam. Kalau seandainya ulama bertahan waktu itu, maka NKRI tidak ada. Adanya NKRI ini karena para ulama waktu itu demi NKRI cabut 7 kata, tapi diganti yang lebih mahal dengan kata-kata Maha Esa, yang asalnya berbunyi negara kesatuan, negara republik berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, dicoret. Lalu diganti dengan negara republik berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, titik. Lapang dada, toleransi. Seandainya waktu itu ulama tidak mau merubah, sebab sudah ditandatangani keputusan sah, maka NKRI tidak ada. Lihat sekarang malah seolah-olah kayak orang Islam yang kurang toleransi. Orang Islam seolah-olah tidak cinta NKRI. Aneh bin ajaib. Ketika Pak Alamsyah menjadi Menteri Agama, apa kata Pak Alamsyah? Pancasila merupakan hadiah terbesar umat Islam untuk Indonesia. Mulai dari ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Benarkah itu dijalankan secara utuh oleh mereka? Kedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Termasuk kurang tadi persatuan Indonesia. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata kekayaan Indonesia ini hanya dinikmati oleh sekitar 200 orang dari 260 juta bangsa Indonesia. Di mana keadilan sosialnya? Mengapa tidak merata ini kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia? Kok hanya dinikmati oleh beberapa gelintir manusia? Sudahkah Pancasila dilaksanakan? Umat Islam yang harus bertanya kepada bangsa ini. Kami yang kasih hadiah, mengapa kita yang dicurigai? Ini sejarah. Maka mari kita pelihara NKRI dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah persetujuan tokoh-tokoh kita dengan segala pengorbanannya. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW.
Apakah Islam langsung besar, langsung jaya, langsung tersebar? Tidak. Tersebarnya Islam, jayanya Islam karena diperjuangkan oleh Nabi Muhammad dengan para sahabat-sahabatnya. Dengan segala penderitaannya. Baca sejarah bagaimana Rasulullah dalam menyebarkan Islam di awal. Mereka menyebarkan Islam dengan sembunyi-sembunyi karena dimusuhi oleh bangsa Arab. Kemudian Rasulullah diperintahkan oleh Allah, fasda bima tu'mar wa arid anil jahilin. Hai Muhammad, sekarang kau tidak perlu lagi sembunyi-sembunyi. Tampakkan oleh engkau Islam, sebarkan Islam secara terbuka. Begitu menyampaikan Islam secara terbuka, apa yang terjadi? Sahabat Rasulullah dibunuh, sahabat Rasulullah disiksa, sahabat Rasulullah disakiti. Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu disuruh terlentang di atas pasir, perutnya dikasih batu, tangannya diikat sambil diseret supaya mereka kembali kepada kekafiran. Tapi iman yang kokoh tetap mengatakan ahad, 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 Allah Maha Esa, tidak goyang. Sayyidina Bilal dengan disiksa sedemikian rupa itu, Masya Allah, dengan kekerasan, dengan segala macam kekerasan, dengan ancaman, maka umat Islam tidak perlu ditakut-takuti. Umat Islam semakin ditakut-takuti semakin berani, bukan semakin takut. Waktu itu umat Islam ditakut-takuti, diancam, tetapi kenyataan kekerasan, pembunuhan tidak mampu memadamkan api Islam yang mulai menerangi kota Mekah pada waktu itu. Kemudian orang kafir Quraisy merubah lagi politiknya. Dengan politik apa? Politik embargo ekonomi. Di dinding Ka'bah ditulis seluruh bangsa Arab tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan umat Islam, khususnya di bidang pangan, supaya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum mati kelaparan. Maka ketika Irak dan Libya diembargo ekonominya oleh Amerika Serikat, saya katakan, hai bangsa Irak, hai bangsa Libya, bukan kalian yang pertama kali merasakan pahitnya embargo ekonomi. Nabimu 1400 tahun yang lalu sudah merasakan bagaimana penderitaan, dibekot ekonominya, tidak boleh mengadakan hubungan dagang dengan Islam, khususnya di bidang pangan. Jadi teori embargo ekonomi bukan teori baru, sudah dialami oleh nabimu 14 tahun yang lalu. Tapi ternyata embargo ekonomi tidak mampu untuk memadamkan api Islam yang semakin menyala, semakin menerangi kota Mekah itu. Akhirnya orang kafir Quraisy merubah lagi taktiknya dengan taktik damai. Didatangi pamannya Abu Thalib. Abu Thalib, kau kan pamannya Muhammad. Muhammad itu kan ponakanmu. Coba tanya sama ponakanmu, maunya apa dia? Kalau dia ingin kedudukan, kalau dia ingin jabatan, kalau dia ingin pangkat, kami penduduk Mekah siap untuk mengangkat ponakanmu Muhammad itu menjadi raja di kota Mekah, dengan syarat berhenti jadi nabi. Tanyakan Abu Thalib sama ponakanmu, maunya apa ponakanmu itu? Kalau dia ingin jadi orang kaya, kami penduduk Mekah siap untuk menyerahkan kekayaan kami, sehingga Muhammad nanti akan menjadi orang terkaya di negeri Mekah ini, dengan syarat berhenti jadi nabi, berhenti menyebarkan agamanya. Berarti disuruh berhenti jadi nabi. Hai Abu Thalib, tanya sama ponakanmu tuh maunya apa? Kalau ponakanmu ingin jadi orang, ingin kawin dengan gadis-gadis di kota Mekah, kami kumpulkan anak perawan di kota Mekah. Persilakan ponakan kawin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semaunya, asal berhenti jadi nabi. Tapi Rasulullah jawab, hei Abu Thalib pamanku, kasih tahu sama si kafir-kafir itu, jangan itu yang ditawarkan. Letakkan bulan di tangan kiriku, letakkan matahari di tangan kananku, aku tidak akan berhenti
menyebarkan agama Allah ini, tinggal pilih agama Islam hidup atau saya hancur. Nah ini saudara, dengan pengorbanan. Alhamdulillah berdiri pesantren Al-Mawaddah sebagai tempat mendidik anak-anak kita untuk menyelamatkan anak-anak kita. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluarga-keluargamu dari api neraka. Kalau ibu sayang anak, bukan berarti anaknya minta duit dikasih. Ibu sayang anak, anak minta duit tuh jajan dikasih. Sayang anak, selamatkan anaknya dari api neraka. Itu orang tua yang sayang anak. Orang tua yang membiarkan anaknya tidak baca Quran, tidak belajar Al-Quran, membiarkan anaknya tidak sholat, membiarkan anaknya tidak mengerjakan perintah Allah, dibiarkan. Itu orang tua pengkhianat, tidak sayang anak, tega anaknya dibakar di api neraka. Orang tua pengkhianat. Lah, disinilah pengorbanan Rasulullah di dalam menegakkan Islam ini. Besar pengorbanan beliau. Maka para kiai, usikum wa iyaya binafsi bitaqwallah. Kita sekarang jadi kiai, alhamdulillah, nikmat. Saya datang belum pidato, di depan saya buah apel sudah ada, pisang sudah ada, roti sudah ada, kue-kue bermacam-macam, minuman bermacam-macam. Padahal saya belum pidato. Alhamdulillah. Ketika Nabi mau menyebarkan Islam, datang ke Taif, bukan buah apel yang disuguhkan, bukan ayam goreng yang disuguhkan. Mereka dilemparin batu, anak-anak kecil-kecil disuruh melemparin batu, sehingga Rasulullah luka. Pada saat Rasulullah luka, keluar darah, Jibril menawarkan jasa. Dia tidak rela Nabi Muhammad diperlakukan semacam itu. Dia bilang, hai Muhammad, angkat tanganmu kepada Allah. Kami para malaikat siap untuk menggerakkan bukit-bukit di Taif itu, untuk menjepit kaum Taif ini, asal kau angkat tangan. Apa kata Rasulullah? Hai Jibril, bukan itu yang saya minta. Saya diutus kepada mereka. Kalau mereka mati semua, kepada siapa saya diutus? Bukan itu Jibril. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kaum Taif ini. Dia menyakiti saya karena dia tidak tahu. Dia menyakiti saya karena dia belum mendapat taufik dan hidayah dari Allah. Subhanallah, orang yang menyakiti didoakan, mudah-mudahan dapat taufik dan hidayah. Kira-kira saudara sama nggak dengan Nabi kira-kira? Hah? Kalau ada orang nyakitin saudara, kira-kira apa kata saudara? Hah? Mudah-mudahan disambar beledek. Itu doa saudara. Nabi tidak. Orang yang nyedaki didoakan dengan baik. Oleh sebab itu Allah mengatakan, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar di atas akhlak yang sangat mulia. Mestinya engkau minta kepada saya untuk diadab kaummu itu, tapi terbalik kau mintakan kepadaku taufik dan hidayah untuk umatmu yang menyakitin kamu. Lah inilah perjuangan Rasulullah itu seluruhnya dengan perjuangan dan pengorbanan. Seluruh masyarakat Ciganjur pilih satu antara dua, mau berkorban atau mau jadi korban. Tinggal pilih aja. Kalau tidak mau berkorban, siap-siap untuk jadi korban. Kalau sudah jadi korban, tidak perlu berkorban. Sudah jadi korban, mau apa? Berkorbanlah kalau tidak ingin jadi korban. Alhamdulillah, kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang hidup rukun damai, tidak perlu berkorban jiwa, cukup berkorban korbankan sebagian hartanya untuk Islam. Berapa persen kita korbankan untuk Al-Mawaddah? Mari kita korbankan. Kalau perlu ibu-ibu, setiap hari belanja ada lebihnya, lebih 2.000 masukkan kaleng, lebih 5.000 masukkan kaleng. Satu minggu 7 hari barangkali ada 30.000. Datang ke Al-Mawaddah. Ini Ustadz
untuk nanti di kuburan Ustadz. Saya 3 minggu setor ke sini 30.000 Ustadz, untuk nanti di kuburan Ustadz, supaya saya tersenyum di kuburan. Maka Rasulullah untuk menegakkan Islam itu dengan segala pengorbanan. Agama Islam itu agama Allah. Untuk membangun Islam ini Allah kirim 25 Rasul. 25 Rasul ini semuanya untuk menegakkan Islam. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Kalau sudah ditanya siapa yang membangun Islam, yang membangun Islam agama Islam Rasulullah SAW. Tidak sempurna. Jawaban yang benar, Bu, kalau ibu ditanya siapa yang membangun Islam, jawaban yang benar, Islam dibangun oleh 25 Rasul. Nabi Muhammad datang tidak membawa agama baru. Nabi datang menyempurnakan agama yang sudah dibangun oleh Nabi Adam, dibangun oleh Nabi Nuh, dibangun oleh Nabi Ibrahim, dibangun oleh Nabi Musa, dibangun oleh Nabi Isa. Rasulullah datang menyempurnakan pembangunan Islam. Disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Sahihu Muslim, dalam bab Muhammad Khatamun Nabiyyin, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Mathali wa mathalul anbiya min qabli kamathali man bana baitan wa ana akhiru man wada'a lil labina." Perumpamaan saya dan nabi-nabi sebelum saya itu cuma ibaratkan orang yang membangun sebuah rumah, sebuah bangunan. Saya datang terakhir. Mengapa datang terakhir? Untuk menyelesaikan pembangunan ini. Dengan datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pembangunan Islam selesai, sempurna. Oleh sebab karena sudah sempurna, baru Allah mendeklarasikan Islam ke seluruh dunia. Di dalam firman-Nya Allah menyatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini tanggal 9 Dzulhijjah, ketika Nabi haji di Arafah, turun ayat ini, "Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu." Al-Quran 30 juz sudah turun semua, sempurna, lengkap. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah dengan lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya Rasulullah belum lahir, nikmat Allah belum sempurna. Quran 30 juz sudah turun seluruhnya. Rasulullah yang akan menjelaskan Al-Quran sudah Allah bangkitkan. Kemudian Allah menyatakan, "Wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah bukan kata syukran makmun. Kata Allah, saya ridho, saya rela Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam menurut Al-Quran tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama, hanya agama, hanya agama. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengikuti agama selain agama Islam, tidak akan diterima oleh Allah, dan mereka termasuk golongan yang merugi. Mengapa rugi? Tempatnya di neraka. Bagaimana? Radikal. Hah? Quran semua yang saya jelaskan ini. Maka saya bilang di depan Bapak Presiden beberapa tahun yang lalu, jangan tersinggung dengan agama lain selama tertulis dalam kitab sucinya masing-masing. Saya tidak tersinggung
Kalau orang gereja berkata Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, persilakan keyakinanmu. Tapi engkau jangan tersinggung dengan apa yang Syukuran Makmun katakan. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Katakan oleh engkau Muhammad, Allah itu Maha Esa, tidak melahirkan, yang tidak dilahirkan. Dan tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Kalau Allah dilahirkan dan melahirkan, itu berarti manusia. Ini Al-Quran. Anda umat gereja tolong jangan tersinggung. Ini tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Sebagaimana Syukuran Makmun tidak tersinggung. Kalau kau berkata Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, urusanmu. Bagaimana? Paham ini? Paham ini? Lah ini namanya toleransi. Toleransi itu saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad. Terpaksa saya menjerit, Pak. Kalau orang Ciganjur ada yang kafir, karena begini Syukuran Makmun nanti yang bertanggung jawab di akhirat. Apalagi suruh memikul dosanya orang Ciganjur. Dosa saya sendiri sudah tidak kepikul. Oleh sebab saya dengan tegas, toleransi itu hidup rukun, damai, saling harga menghargai, saling hormat menghormati antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama kafir, murtad, sudah keluar dari Islam. Loh, kan harus tegas saya. Soal toleransi itu cuman, ya mari kita hormati mereka. Mereka ke gereja jangan dihalang-halangi, jangan diganggu. Mari kita hidup rukun dan tidak menghina mereka. Quran yang menyatakan la tasubul ladina yad'una min dunillah fayasubullah adwan waridmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan mencela, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan di antara kalian. Kita tidak perlu menghina agama lain, tapi kita mantapkan agama kita sendiri dengan keyakinan yang mantap. Karena sekarang ini sifat Dajjal sudah beredar, walaupun Dajjalnya belum turun. Contohnya, mengkafirkan umat Islam. Subhanallah, subhanallah. Rasulullah yang berjuang sedemikian rupa, sekarang dirusak ajarannya. Islam dibangun oleh Nabi Adam. Islam dibangun dengan fondasi satu, fondasi tauhid. Nabi Adam mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta. Sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah pencipta alam semesta. Datang Nabi Nuh, seruannya sama. Nabi Nuh mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya sama. Datang Nabi Musa, seruannya sama. Datang Nabi Isa dalam Al-Quran, seruannya sama. Nabi Isa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa seruannya sama dengan Nabi Isa, sama dengan Nabi Musa, sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini agama Islam, agama yang benar. Datang Nabi Nuh disempurnakan, datang Nabi Ibrahim disempurnakan, datang Nabi Musa disempurnakan dengan kitab Tauratnya, datang Nabi Isa disempurnakan dengan kitab Injilnya, datang Nabi Muhammad dengan kitab suci Al-Quran. Semua kitab sebelumnya ditarik oleh Allah, sudah tidak ada di permukaan bumi ini. Maka Islam itu datang turun
kayak lampu lalu lintas. Semua supir ingin pakai jalan. Kalau tidak diatur oleh Bapak Polisi dengan lampu lalu lintas, apa yang akan terjadi? Tabrakan. Maka diatur, lampu merah haram, stop. Lampu hijau halal, kerjakan. Lampu kuning makruh, sebaiknya injak rem. Terpaksa lewat, tapi awas, hati-hati. Subhanallah, inilah agama diturunkan oleh Allah untuk mengatur lalu lintasnya kepentingan manusia. Kepentingan manusia ingin punya harta yang bertumpuk-tumpuk, ingin punya kendaraan yang bagus, ingin punya perkebunan, ingin punya peternakan. Itulah nafsu manusia yang begitu hebat. Allah atur dengan ajaran agama ini, dengan Islam diturunkan untuk mengatur lalu lintasnya nafsu manusia, supaya tidak terjadi tabrakan kepentingan. Tabrakan kepentingan bisa terjadi pembunuhan yang membahayakan. Ini Islam diturunkan. Maka Islam datang mengatur semua kehidupan manusia. Sekarang Islam yang datang untuk mengatur, datanglah paham dari Barat yang namanya liberalisme dan HAM. Kebebasan adalah hak asasi manusia, kayak benar, padahal sesat. Saya tunjukkan kesesatannya. Mengapa Barat itu berpaham liberalisme, berpaham kebebasan asasi manusia? Karena diantara mereka trauma dengan agama mereka. Lalu mereka ingin membebaskan diri daripada asuhan agama. Agama oleh mereka dianggap membelenggu kebebasan manusia. Maka lahirlah liberalisme dan HAM. Apa tujuannya? Liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Menurut seorang tokoh liberalisme di Amerika Serikat yang bernama Humphrey Cox, dia berkata, liberalisme dan HAM tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Kalau manusia bebas dari asuhan agama, sama dengan binatang. Maka saya katakan kepada pemerintah, liberalisme dan HAM kalau tidak dibatasi dengan akhlak, tidak dibatasi dengan moral, tidak dibatasi dengan agama, berarti di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Bangsa itu mau jadikan di binatang kayak bangsa Barat. Tahu di Barat, saudara, jangan terlalu mendambakan. Memang teknologi hebat, tapi mereka sudah kayak binatang. Di Barat itu berzina bukanlah di pelanggaran pidana. Berzina itu halal, Bu, asal mau sama mau. Anak SMP, SMA bergaul kayak suami istri, persilakan. Asal mau sama mau, Bu, bebas. HAM. Malah Barat lebih dahsyat lagi, Pak. Sekarang ini lebih dahsyat daripada binatang. Pernah Bapak melihat kucing jantan kawin dengan kucing jantan? Hah? Pernah? Pernah Kiai melihat ayam betina kawin dengan ayam betina? Pernah melihat? Di Barat sudah terjadi melebihi binatang. Seorang oskop bernama Jenny Robinson itu menjadi oskop di gereja Anglikan. Dia seorang homoseks. Sekarang di Barat itu disahkan oleh pemerintahnya kawin sejenis, laki-laki kawin dengan laki-laki. Saya nggak tahu caranya. Kalau laki-laki dengan perempuan kawin, saya tahu caranya. Perempuan kawin dengan perempuan. Subhanallah. Binatang tidak ada binatang perempuan kawin dengan perempuan. Ada nggak? Ini manusia sekarang di Barat, di Eropa, Pak Haji, disahkan boleh kawin laki-laki dengan laki, sah menurut negara. Subhanallah. Kok jadi begini? Lah ini sekarang kita sedang diarahkan ke situ supaya saudara jadi binatang. Maka saya bilang sama pemerintah, tolong selamatkan Anda bangsa pemerintah. Liberalisme dan HAM harus dibatasi dengan akhlak, dibatasi dengan moral, dibatasi dengan agama. Kalau liberalisme dan HAM tidak dibatasi dengan agama, maka di Indonesia sedang terjadi proses pembinatangan bangsa Indonesia. Radikal. Hah? Ya, Bib, radikal.
Ya, gimana menurut Kiai? Radikal saya ini. Saya menyampaikan kebenaran. Nanti di Indonesia akan terjadi ini, Pak. Laki-laki kawin dengan laki-laki disahkan oleh pemerintah dan sekarang sudah mulai diusulkan di Indonesia. Lah inilah saudara-saudara. Jadi mereka itu merasa agama ini membelenggu, ingin bebas dari asuhan agama. Kalau bebas dari asuhan agama berarti menjadi binatang. Hanya binatang yang tidak terikat dengan agama. Subhanallah, subhanallah. Ini yang sedang terjadi. Islam mengatur segala-galanya, Pak. Saya bangga dengan Islam dan saya fanatik dengan Islam. Mengapa? Karena saya merasakan Islam mengatur segala-galanya. Rumah tangga diatur oleh Islam. Siapa laki-laki dan perempuan yang boleh satu bantal diatur dengan akad nikah yang begitu hebat dan sempurna. Saya kira tidak ada akad nikah yang lebih indah dari Islam. Tolong carikan. Islam begitu indah, ada wali, ada saksi, ada mahar, subhanallah. Boleh satu bantal. Jangan sembarangan laki-laki dan perempuan satu bantal. Allah turunkan azab. Ini orang dikatakan azab tidak mau percaya. Allah turunkan azab yang namanya penyakit AIDS dan penyakit HIV. Ketika tahun 1976 penyakit ini diketahui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akhirnya Perserikatan Bangsa mengumpulkan semua dokter sedunia yang muslim dan non muslim supaya menyelidiki penyakit HIV itu dari mana. Ternyata semua dokter menyatakan penyakit ini sebabnya karena perzinaan, tidak ada sebab lain. Dan menjangkitnya penyakit ini karena perzinaan. Lalu pemerintah Republik Indonesia, saya berterima kasih, ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit AIDS ini. Tetapi menurut hemat saya keliru caranya. Sukron Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, bolehkah Sukron Makmun menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk bangsa dan negara? Hah? Sukron Makmun sebagai warga negara Republik Indonesia, bolehkah Sukron Makmun menyumbangkan pikiran terbaiknya untuk bangsanya dan negaranya? Saya sumbangkan pikiran saya. Kalau pemerintah ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit HIV, bukan bagi-bagi kondom pemerintah. Bagi-bagi kondom di Afrika gagal, di Amerika gagal, di India gagal. Kalau pemerintah benar-benar ingin menyelamatkan anak bangsa dari penyakit AIDS, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pelacuran di seluruh Indonesia. Bagaimana? Hah? Radikal lagi. Kapan kebenaran akan ada? Kalau yang benar takut, yang batil berani, yang benar ngumpet. Mari kita yang benar kita tampilkan. Memang kadang-kadang pemerintah itu setengah-setengah. Saya kasihan pada bapak polisi yang di bawah ini. Hanya taat perintah atasan, tidak bisa dicopot. Rahasia itu warung-warung kecil yang menjual minuman keras dirahasia oleh dia, kasihan. Saya katakan pemerintah tidak ada gunanya merahasia warung-warung kecil dari minuman keras. Itu cuma sifatnya sementara. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kok warung-warung kecil yang menjual minuman keras yang dirahasia? Kalau pemerintah benar-benar memang sudah punya etikat baik untuk menyelamatkan anak bangsa dari minum-minuman keras yang menghancurkan generasi muda, bukan warung-warung kecil pemerintah yang dirahasia, tapi pabrik minuman kerasnya tutup seluruh Indonesia. Bagaimana? Hah? Radikal. Radikal. Lah iya. Salah saya ini. Hah? Tolong kalau salah di mana salahnya? Lah kalau warung-warung kecil yang dirahasia,
Tapi pabriknya 24 jam masih bikin. Apa artinya? Mungkin hari ini minuman keras habis, besok pagi datang lagi. Ada syair bahasa Arab, tapi syair itu zaman jahiliyah, tapi bagus. Apa kata orang Arab jahiliyah waktu itu? La taqta'an dhanabal af'a wa tursilaha in kunta syahman fatba ra'sahad dhanaba. Jangan kau potong ekor ular ini, kemudian ularnya kau lepaskan. Sia-sia. Kalau berani, jangan ekor ular yang kau potong, kepala ularnya gecek. Iya apa ya? Kalau kepalanya yang dihancurkan, ularnya mati enggak? Mati. Kepalanya gecek. Ini cuman ekor-ekor yang digunting. Ularnya dilepaskan, sia-sia. Maka kalau pemerintah sudah itikad baik untuk menyelamatkan anak bangsa dari minum-minum keras yang rusak otak anak generasi muda, tidak ada jalan lain pemerintah kecuali tutup semua pabrik minuman keras seluruh Indonesia. Betul? Ya, karena pemerintah dilema, Pak. Mau ditutup pajaknya triliunan. Iya ya. Tidak ditutup anak muda mabuk-mabukan. Jadi antara pajak dengan mabuk, ya tinggal pilih pemerintah mau mengutamakan mana. Mengutamakan pajak menghancurkan bangsa. Kalau pemerintah memilih selamatkan anak bangsa, tutup pabrik minuman keras, cari pajak jalan lain. Betul atau tidak? Masih banyak yang bisa ditarik pajaknya. Lah disinilah saudara-saudara, Islam mengatur segala-galanya, mengatur rumah tangga, mengatur bermasyarakat, mengatur ekonomi, mengatur politik, mengatur negara. Cuman kita dikelabui, dikadalin berpuluh-puluh tahun. Rakyat yang bodoh tambah bodoh. Tapi syukuran makmun berbeda. Rakyat yang bodoh kita cerdaskan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bertahun-tahun kita dibodohin, dan kiai pun kadang ada yang mau dibodohin. Apa kata mereka? Politik itu kotor. Kiai tidak usah berpolitik, saya saja yang berpolitik. Kan begitu toh? Ya. Kiai tidak usah ikut ngatur negara, saya saja yang ngatur negara. Politik itu tidak jahat. Ini klarifikasi. Politik itu tidak jahat. Politik itu ilmu yang bagus. Yang namanya ilmu politik itu ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Karena ilmu politik itu penting, pemerintah membuka fakultas sosial politik. Di situ diajarkan ilmu sosial, di situ diajarkan ilmu politik. Ilmu politik penting. Yang jahat itu bukan politik, yang jahat itu pelaku. Yang jahat pelaku politik. Bedakan politik dengan pelaku politik. Bedakan Islam dan orang Islam. Ya apa tidak? Di Ciganjur ini saya tanya, Islam bagus apa tidak? Loh, kok nggak menjawab semua? Islam bagus apa tidak? Susah jadi kiai Ciganjur ini. Kalau nggak jerit-jerit nggak didengar oleh santrinya. Memang kiainya harus menjerit begini ya? Hah? Islam bagus apa tidak? Di Ciganjur ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Jangan bilang banyak lah, saya tersinggung. Ada gitu loh. Di Ciganjur ada nggak orang Islam yang nyolong sepeda motor? Apakah Islam jahat? Apakah Islam jahat? Tidak. Yang jahat siapa? Orang Islam. Islam tidak jahat. Islam itu agama Allah, tidak jahat. Yang jahat siapa? Orang Islamnya. Politik tidak jahat. Yang jahat siapa? Pelaku politik. Ini rakyat mungkin
mungkin tidak tahu siapa pelaku politik. Ya, mungkin diantaranya tidak tahu. Pak Haji, pelaku politik itu mulai wali kota. Wali kota pelaku politik, bupati pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, anggota DPRD mulai tingkat 1, tingkat 2 sampai pusat itu pelaku politik. Semua menteri pelaku politik. Tahu nggak pelaku politik? Tahu nggak pelaku politik? Ajarkan rakyat supaya cerdas. Jangan dibodohin rakyatnya. Rakyat sudah bodoh, dibodohin lagi tambah bodoh. Pinterkan rakyat ini. Ilmu politik, ilmu yang bagus, kan wajib sudah mencari ilmu politik itu. Kalau ingin ngatur negara. Ingin ngatur negara enggak? Kalau saudara ingin ngatur negara, belajar ilmu politik. Mau jadi bupati, belajar ilmu politik. Mau jadi DPR, belajar ilmu politik. Mau jadi presiden, belajar ilmu politik. Mau jadi gubernur, belajar politik. Jadi menteri, belajar ilmu politik. Karena ilmu politik ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengatur suatu negara. Ini ilmu yang sangat mulia. Yang tidak baik itu pelaku politik. Siapa pelaku politik? Bupati pelaku politik, wali kota pelaku politik, gubernur pelaku politik, presiden pelaku politik, DPR dari tingkat 1, 2 sampai pusat pelaku politik, semua menteri pelaku politik. Itulah diantara pelaku politik, ada pelaku politik yang baik, ada pelaku politik yang jahat. Jelaskan kalau saya menjelaskan. Jelaskan. Coba saudara, berapa ratus bupati sejak reformasi yang ditangkap? Lebih 300 bupati, Pak. Mulai reformasi yang masuk penjara. Berapa ribu anggota DPR, mulai DPRD tingkat 1, 2 sampai pusat, ribuan, Pak. Malah kadang-kadang nyolongnya berjamaah. Diperintah sholat berjamaah, ini nyolong berjamaah. Di Kabupaten Malang, Jawa Timur, ya karena istri saya kebetulan orang Malang, setelah kawin dengan saya jadi orang Mujur. Ya nggak Malang lagi kan. Anggota DPR-nya 45 DPRD-nya. Yang masuk penjara 41. Yang 4 tidak. Mungkin yang 4 ketika mereka nyolong dia sedang umroh. Seandainya tidak umroh barangkali atau sedang sakit di rumah sakit. Masa anggota DPR 45, 41 masuk penjara? Apa enggak sedih? Ini pelaku politik yang sering jahat. Di samping pelaku politik yang bagus banyak, di samping itu pelaku politik yang jahat tidak sedikit. Apa bedanya banyak dengan tidak sedikit? Apa? Lah ini. Maka ilmu politik diatur oleh Islam. Sebagaimana menjadi pelaku politik sudah bagus. Sidik amanat tabligh fatona. Masya Allah. Dulu zaman Belanda, kiai tidak boleh bicara politik. Karena apa? Karena Belanda ingin menjajah Indonesia sampai kiamat. Maka kiai tidak boleh bicara politik. Kalau sekarang ada orang melarang kiai bicara politik, itu berarti sisanya Belanda. Bebaskan kiai bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik yang santun, politik yang sopan, politik sunnah Rasulullah, bukan politik seperti sekarang ini, saudara. Ini akibat kiai tidak bicara politik. Sekarang terjadi politik hoax. Apa hoax itu? Apa hoax itu? Dengan berita bohongnya jatuh menjatuhkan, betul apa tidak? Fitnah memfitnah, jelek menjelekkan. Kok ini yang dibiarkan? Quran mempunyai politik santun, sunnah Rasulullah mempunyai politik santun. Ini politik yang harus dikembangkan di Indonesia, sehingga pelaku-pelaku politik semuanya pelaku politik yang bermoral, pelaku politik yang berakhlak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, saya ini lupa kalau pidato saudara ya. Apa? Ya karena saudara tenang, jadi saya jadi tenang gitu loh.
Coba saudara satu berdiri pulang, satu berdiri. Ibu itu tenang itu. Coba satu berdiri pulang, satu berdiri. Kata saya, lama-lama kalau saya nggak berhenti ditinggal sendirian. Satu-satu pada pulang. Betul atau tidak? Dalam Islam itu lengkap, Pak. Tapi dulu zaman Belanda, kitab-kitab yang berkenaan dengan politik tidak boleh masuk oleh Belanda. Al-Akam As-Sultaniyah Imam Mawardi tidak boleh masuk. Al-Akam As-Sultaniyah Imam Abdul tidak boleh masuk. Fiqh Siyasah dari Imam Ibnu Taimiyah tidak boleh masuk. Sampai kitab Idhatun Nasiin, yang itu kitab bahasa Arab untuk membangkitkan generasi muda, tidak boleh masuk ke Indonesia. Kiai Maskur, Menteri Agama zaman Bung Karno dulu, yang kebetulan jadi mertua saya, cerita sama mantunya. Dulu kitab ini nggak boleh dibaca, Kiai tidak boleh bicara politik. Lah, kok sekarang masih ada? Persilakan Kiai, selamatkan bangsa ini, selamatkan anak bangsa ini, selamatkan negara ini, supaya Kiai bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik yang sopan, politik yang santun, politik sunnah Rasulullah, politik yang jujur. Ini sekarang kita kembangkan supaya pelaku-pelaku politik di Indonesia ini pelaku-pelaku politik yang bermoral, yang berakhlak, tidak sogok menyogok, tidak suap menyuap, tidak korupsi, tidak nyolong duit rakyat. Bagaimana? Saudara, radikal. Hah? Iya. Saya ingin supaya rakyat ini benar-benar hidup rukun damai, tapi dengan ilmu, tidak dengan emosi. Kalau saya bicara soal politik Al-Quran, subhanallah, saya kasih satu ayat ya. Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidan qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini seorang pemimpin negara. Apa kata Allah? Dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, engkau Muhammad sebagai pemimpin negara, engkau lemah lembut dengan rakyatnya. Jangan berhati keras pemimpin itu. Jangan pemimpin menantang rakyat, pemimpin konyol. Rakyat tidak perlu ditantang, rakyat gak punya apa-apa kok. Syukran Makmun senjata nggak punya, tentara nggak punya. Yang punya tentara siapa? Yang punya polisi siapa? Seorang pemimpin, fabima rahmatim minallahi lintalahum. Engkau Muhammad sebagai seorang pemimpin negara, lemah lembut kau dengan rakyatnya. Jangan kau berhati keras. Jangan kau berhati keras. Rakyat akan menjauhi engkau. Jadilah kau pemimpin yang pemaaf. Ampunilah dosa-dosa rakyatmu oleh engkau. Tidak cukup itu seorang pemimpin. Pemimpin jam 1 malam bangun, sembahyang tahajud, ya Allah, ampunilah dosa-dosa rakyat saya di Ciganjur ini. Kira-kira ada nggak lurah yang bangun malam mintakan ampun rakyatnya kira-kira? Tolong yang lurah yang ngaji, tolong nanti malam Pak Lurah sembahyang tahajud lah. Lalu berkata, ya Allah, saya maafkan dosa-dosa rakyat kaya pada saya. Dan juga saya minta ya Allah, tolong ya Allah, rakyat saya yang berdosa ini ampuni oleh engkau ya Allah. Masya Allah. Ini sifat pemimpin. Jelas Quran ini. Di samping itu, wasyawirhum fil amri. Engkau sebagai pemimpin, walaupun kau nabi, kau dapat wahyu, tapi engkau bermusyawarah Muhammad dengan sahabat-sahabatmu. Musyawarah jangan ditinggal oleh seorang pemimpin. Jangan bertindak sendiri, jangan berkebijaksanaan sendiri. Siapapun saja yang merasa pemimpin harus bermusyawarah dulu. Subhanallah, indah politik Islam ini. Masih banyak lagi, tapi berhubung waktu sudah malam. Iya, jam berapa ini? Ya Allah, 11:30 lebih sudah. Besok saya subuh, sholat subuh saya di mana? Di Cikarang saya.
Ya, karena tiap minggu pertama saya punya pengajian yang ngaji kiai-kiai. Yang punya pengasuh pondok pesantren itu kira-kira ada 150-200 kiai ngaji dengan saya sebulan sekali. Kadang-kadang saya ngaji sebulan sekali dengan kiai-kiai Bogor Barat. Itu paling banyak kiainya itu. Pengasuh-pengasuh pondok pesantren yang santrinya 50, santrinya 100. Bergabung semua tiap bulan ngaji dengan saya. Ini jam 11:30 masih di sini. Besok saya jadi imam subuh di masjid Cikarang. Balik subuh ke sini jam 9 itu saya harus ada di Depok sebelah timur situ perkawinan. Sudah habis tenaga saya ini. Maka inilah yang saya sampaikan. Maka jagalah kesatuan dan persatuan bangsa ini. Jangan bikin keributan, jangan bikin yang anarkis. Itu bukan ajaran Islam. Teroris bukan ajaran Islam. Bakar-bakaran bukan ajaran Islam. Islam ajaran yang sopan. Maka jelaskan politik Islam ini. Tawarkan politik Islam kepada bangsa dan negara ini. Maka apa yang saya katakan malam ini, saya sebagai warga negara Republik Indonesia, inilah sumbangan saya kepada pemerintah saya. Kalau baik tolong ambil pemerintah. Kalau tidak baik nggak usah diambil. Yang penting saya pemerintah sudah menyampaikan ajaran Al-Quran kepadamu. Tinggal kau mau menerima atau tidak. Menerima alhamdulillah, tidak menerima syukran makmun, sudah bebas dari dosa. Wa ma alaina illal balagul mubin. Kewajiban saya cuma menyampaikan ajaran Allah. Diterima alhamdulillah, tidak diterima inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ingin menjadi bangsa yang baik, warga negara yang baik, dan selalu pikiran-pikiran baik saya akan saya sumbangkan kepada bangsa saya dan negara saya. Karena saya seorang Islam, tentu pikiran baik saya akan berdasarkan Al-Quran dan berdasarkan sunnah Rasulullah. Dari manapun datangnya baik, mari kita terima. Tidak usah kita punya sifat benci, sifat tidak senang. Oh, kalau datang dari Islam tolak, tidak usah diterima. Biar baik tolak. Itu namanya sifat yang tidak baik. Dari manapun kalau baik kita terima. Betul apa tidak? Nah, supaya kita menjadi bangsa yang damai, akur, maka melalui peringatan Maulid saya ajak, mari kita satu bangsa, satu bahasa, satu negara Republik Indonesia. Kita hidup dalam negara Republik Indonesia saling hormat menghormati, saling harga menghargai antar umat beragama. Hidup rukun damai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama, saudara sudah berarti murtad dan kafir, keluar dari Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.